I'm UI dan HyperOS Tamer buat kalian yang ingin tampilan HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan ala-ala iOS 26, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini gratis, tapi kalian harus melakukan restore terlebih dahulu, karena tema ini adalah backup dari Theme Store Cina. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini yang menarik adalah pada jam widgetnya ya, sangat gede banget. Ini masih bisa di custom buat kalian yang nggak suka tampilannya seperti ini, nanti masih bisa di custom. Dan juga ini punya efek kamera 360 ya. Jadi buat kalian yang menerapkan tema ini, nah jika kalian goyang-goyang seperti ini, nah ini seperti efek kamera 360 atau seperti timbul gitu ya. Nah jadi tampilannya kayak gerak-gerak. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri. Nah, untuk mengkustomisasinya, caranya seperti biasa, kalian ketuk 2 kali pada bagian pilih gestur bawah ini. Nah, di sini yang pertama, tab pertama adalah untuk mengganti wallpaper. Nah, jadi di sini ada banyak sekali wallpaper bawaan yang punya efek depth wallpaper yang bisa kalian pilih. Jika kalian nggak suka dengan tampilan wallpaper bawaan, kalian bisa menggantinya secara custom dan juga masih punya efek depth wallpaper. Nah, tinggal kalian pilih-pilih seperti ini saja ya. Semuanya ini masih punya efek kamera 360 ya. Jadi kalau kalian goyang-goyang di situ masih ada efeknya. Nah, jadi ini masih aman. Kemudian tab yang selanjutnya, nah ini juga masih di wallpaper. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti tampilannya akan seperti default, jadi efek the wallpapernya akan hilang. Nah, yang selanjutnya atau tab yang ketiga ini adalah custom dari wallpaper lock screen. Jadi kalian yang nggak suka dari wallpaper bawaan, kalian bisa menggantinya. Yang selanjutnya ini adalah super folder. Oke, buat kalian yang ingin menggantinya, nanti dulu ya, nanti akan saya jelasin lagi. Saya mau menjelasin dari efek yang selanjutnya adalah yaitu pada tampilan widget jamnya. Nah, jadi jika sudah kalian pilih seperti ini, maka kalian bisa merubah widget jam dan kalendernya. Caranya adalah kalian tap pada bagian atas ini. Nah, nanti akan muncul. Saya pilih yang nomor 2 karena tidak ada teks Cinanya ya. Yang lainnya masih ada teks Cinanya semua. Nah, jadi saran saya kalian pilih pada yang nomor 1 ini ya. Nah, karena diawali dengan 0. Nah, jika sudah, tinggal kalian X gini saja. Lalu tinggal kalian rubah lagi untuk jam widgetnya. Nah, ini. Nah, ini ada 8 model yang bisa kalian pilih. Nah, seperti ini, jadi efek-efek kayak iOS 26 atau liquid glass. Nah, ini juga masih bisa diperkecil untuk size-nya ya. Nah, jadi lebih tipis. Nah, atau kalian mau yang lebih tebal seperti ini, tergantung dari kesukaan kalian. Nah, yang selanjutnya juga bisa, karena ada yang nggak bisa. Nah, ini berarti tandanya nggak bisa diperbesar. Nah, ini masih bisa diperbesar dan diperkecil. Ini juga masih bisa, masih aman. Nah, yang ini kayak efek-efek dari iOS 26. Meskipun di HP Xiaomi HyperOS ini bawaannya memang sudah seperti ini ya. Nggak tahu yang niru ini adalah iPhone atau Xiaomi HyperOS. Kemudian yang selanjutnya adalah pada bagian widget bawahnya ini ya. Ini untuk mengganti. Nah, ini tinggal kalian pilih. Kalau nggak suka ada teks Cinanya, kalian pilih yang hello seperti ini ya. Lalu kalau kalian pilih tab, nah di sini juga kalian bisa menggantinya. Ini kayak kalender, saya lebih suka yang ini saja biar nggak kelihatan banyak teks Cinanya. Yang selanjutnya di sini adalah untuk mengganti warna ya. Nah, buat kalian yang bosen warna putih, kan bisa mengganti warnanya seperti ini atau custom. Nah, ini juga masih bisa. Nah, yang selanjutnya di sini adalah untuk tab yang di sini paling kiri, ini untuk mengganti dynamic island. Nah, seperti ini. Nah,
ini nanti mempengaruhi pada wallpaper di home screen ya. Jadi termasuk wallpaper ini akan mempengaruhi wallpaper yang ada di home screen. Jadi buat kalian yang tanya nanti apakah bisa hilang dynamic island-nya, bisa nanti karena di home screen nanti kalau kalian munculin nanti juga akan muncul. Nah, untuk menghilangkan tinggal kalian nonaktifkan seperti ini. Saya lebih suka nggak ada saja ya, biar simple saja. Oke. Yang selanjutnya adalah cara mengganti custom wallpapernya. Nah, kalian rubah dulu ke menu yang tab ketiga ini, lalu kalian pilih pada bagian sini ya. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, langsung saja paling atas sendiri. Nah, di sini tinggal kalian pilih yang format PNG. Nah, yang atas ini adalah format yang transparan atau PNG ya. Tinggal kalian pilih mana wallpaper yang sudah kalian siapin. Nah, contoh di sini sudah saya siapin wallpaper Luffy ya. Kemudian yang selanjutnya di sini saya rubah untuk yang JPG, ini saya rubah yang jadi merah. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, langsung saja kalian kembali ke tampilan lock screen. Nah, gimana menurut kalian? Tampilannya jadi makin keren banget. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini juga punya tampilan yang sangat menarik banget, yaitu punya efek-efek ala-ala iOS 26 dengan nuansa liquid glass-nya seperti ini ya. Jadi ini ada dock bar-nya, kemudian untuk icon apps-nya ini juga punya efek-efek sama seperti liquid glass di ujung-ujungnya ya. Nah, atau di outline-nya. Nah, kemudian untuk widgetnya ini punya tampilan yang sangat besar sekali. Nah, juga punya nuansa liquid glass juga. Nah, untuk wallpaper-nya ini kalian bisa menggantinya. Jadi kalau kalian ganti secara custom, nanti dock bar-nya akan hilang. Nah, jadi contoh saya rubah ke ini ya, yang ada pesawatnya seperti ini. Lalu saya ke tampilan home screen, nah maka tampilannya akan berubah. Jadi tampilannya akan mengikuti pada lock screen yang sudah kalian aktifin atau kalian terapin. Nah, ini untuk membuktikan kalau dynamic island-nya aktif atau tidak ya. Ini saya aktifin. Lalu saya kembali ke tampilan home screen, maka tampilannya akan berubah jadi ada dynamic island-nya lagi. Nah, buat kalian karena kalau pertama kali menerapkan tema ini, maka nanti akan muncul dynamic island-nya seperti ini. Biasanya ada yang tanya, tinggal kalian hilangkan di tampilan lock screen tadi ya. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini tampilannya hampir seperti bawaan ya, jadi tidak ada yang berubah. Jadi seperti default dari Xiaomi HyperOS 2.0. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Untuk pusat kontrol gaya barunya ini sangat menarik sekali karena punya tampilan ala-ala liquid glass di iPhone atau iOS 26. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Sekarang saya tes untuk dark mode-nya, apakah di sini berubah atau kembali ke default. Nah, saya tes, nah di sini masih sama ya, atau tidak kembali ke default. Nah, jadi tampilannya masih keren banget, atau berubah dengan efek-efek liquid glass-nya yang sangat keren. Untuk bar baterai, kemudian sinyal ini memang ala-ala iOS, meskipun sinyal 4G-nya ini tidak horizontal atau sejajar dengan bar sinyalnya, tapi nggak masalah, ini masih tetap cakep banget. Next, kita ke tampilan dial pad dan juga pesan. Untuk dial pad ini juga berubah tampilannya ya, jadi tampilannya ada shape-shape bullet ala-ala iOS. Kontak di sini hampir nggak ada yang berubah. Lalu untuk pesan, nah di sini juga sama, hampir nggak ada yang berubah atau sama seperti default. Nah, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah sekali. Kalian harus mendownload temanya terlebih dahulu karena tema ini menggunakan metode backup dan restore. Oke, langsung saja kalian ke File Manager.
Lalu tinggal kalian cari file yang sudah kalian download. Nah, seperti ini ya. Kalian cari. Nah, seperti ini, themes, tema, nggak masalah karena sudah saya tes, nggak usah di-rename, ternyata masih aman. Lalu tinggal kalian copy atau cut juga boleh. Lalu ke folder MIUI, lalu ke folder backup, pilih all backup, lalu tinggal kalian paste seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita kembali ke tampilan aplikasi tema. Kalian cari temanya yang sudah kalian restore. Nah, temanya ini ya, namanya IP26 seperti ini ya. Nah, jadi tampilannya sangat keren sekali. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian apply saja. Gimana menurut kalian tema kali ini? Tentunya punya tampilan yang sangat keren sekali dan juga punya customisasi yang sangat mantap banget. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.